Jadi dia berpikir secara heuristik, maka apa yang bisa aku lakukan? Demo dong, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor agresi. Apa saja itu faktor agresi? Sebenarnya teman-teman, menurut Subham tahun 2018 ada banyak hal yang mempengaruhi agresi. Terlebih di era globalisasi saat ini ya. Jadi sebenarnya faktor utama yang saat ini membuat seseorang menjadi agresi itu adalah gadget. Ya, gadget itu membantu kita untuk lebih meningkatkan agresivitas kita. Itulah kenapa anak-anak ya ada namanya screen time. Jadi antara 0 sampai 2 tahun itu nggak boleh namanya gadgetan gitu. Nggak boleh nonton gawai. Karena selain tidak bisa mengasah kemampuan motorik halus, motorik kasar, kognitif dan lain sebagainya ya, itu juga bisa ketika kita nggak filter dengan baik, ada tontonan-tontonan yang memang itu sifatnya agresif, maka dia bisa menirunya, modeling gitu. Coba kita lihat aja deh teman-teman, acara-acara lawakan di TV misalnya, itu banyak sekali kan sebenarnya yang mereka itu melakukan agresi, walaupun itu dilakukan dengan niatan bercandaan doang, misalnya dengan mendorong dia atau misalnya dengan mengumpat dia, misalnya dengan menghina dia. Hal itu sebenarnya adalah contoh-contoh agresivitas yang disadari atau tidak itu bisa terekam di memori kita dan kita melakukan itu kepada orang lain. Belum tentu orang lain itu suka dengan candaan kita, misalnya itu kita lakukan dalam konteks candaan gitu. Bisa aja dia tersinggung, bisa aja dia mikir di dalam hatinya, kok aku dipikir kayak gitu ya, padahal aku nggak kayak gitu. Misalnya agresi itu sifatnya itu adalah agresi non fisik dengan menghina misalnya, walaupun itu candaan gitu. Jadi memang Subham mengatakan bahwa faktor agresi yang paling utama saat ini adalah dari gawai atau gadget. Coba teman-teman ingat deh, itu ada teori dari Kurt Lewin, B sama dengan F dalam kurung P plus E. Jadi perilaku kita itu adalah manifestasi dari people, kepribadian dalam diri dan lingkungan atau environment gitu. Jadi ketika memang lingkungan kita itu yang kita lihat, yang kita dengar adalah mendukung kekerasan, agresi, maka bisa dimungkinkan itu membuat kita agresif gitu, disadari ataupun tidak. Coba deh teman-teman lihat ini. Nah, ini adalah bentuk kekerasan yang dikategorikan berdasarkan karakteristik perilaku dan bentuk perilaku kekerasan menurut Crook dalam Botuti 2016. Jadi lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap kepribadian seseorang dan pada akhirnya akan melahirkan perilaku pada diri dia gitu. Oke, kita kasih contoh di sini adalah perilaku tawuran atau demo aja deh, kita demo mahasiswa pada fakultas atau institusinya atau universitasnya. Jadi teman-teman, ketika memang lingkungan di sini dalam artian iklim akademik itu ada kesenjangan, ada ketidakadilan, misalnya mahasiswa merasa bahwa dosen banyak yang nggak masuk kelas, tapi nilainya pelit misalnya, atau misalnya UKT-nya terlalu mahal, iklim-iklim yang seperti itu, iklim akademik seperti itu akan memacu seseorang untuk berperilaku agresif. Next, kita lihat ya, bahwa lingkungan itu akan berpengaruh kepada personalitinya kita gitu, personalitinya kita, identitas sosial kita. Ketika identitas sosial kita lebih tinggi, misalnya identitas namanya mahasiswa gitu ya, identitas sosial sebagai seorang mahasiswa, orang namanya mahasiswa ya berarti harus keren dong gitu. Keren itu ya dengan demo dong. Kita itu sudah ditindas, ada kesewenang-wenangan di sini. Jadi memang kita harus bertindak begitu menurut mahasiswa. Nah, kemudian locus of controlnya dalam hal ini misalnya saya pakai teorinya Chicken. Jadi berpikir secara heuristik, nggak
sistematis gitu ya. Jadi kan proses berpikir ada dua. Next kita insya Allah akan membahas tentang itu. Jadi dia berpikir secara heuristik, maka apa yang bisa aku lakukan? Demo dong gitu kan. Next ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Kruk dalam Buah Tuti, bahwa persepsi tentang penegakan hukum yang memang itu nggak adil, sesuatu yang kita persepsikan, maka itu dapat memunculkan perilaku kita. Nah, oke, perilakunya dalam hal ini adalah tawuran mahasiswa atau demo mahasiswa kepada rektorat terkait dengan iklim akademik di universitas yang dirasa tidak adil itu. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian pembahasan terkait dengan faktor dalam agresi. Next video kita akan membahas tentang teori agresi itu apa saja. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, atau kalau mau cepat bisa cek di Instagram saya. Ada link yang di sana terhubung langsung dengan WhatsApp pribadi saya dan juga email kalau mau lebih cepat pembahasannya. Gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.